Assalamualaikum. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat, tetap semangat dong pastinya. Alhamdulillah, sip berarti ya kalau seperti itu. Baik anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Ririn. Nah, pada pekan ini nak kita sudah masuk tema ke-9, yaitu tema 4I terkait dengan kayanya negeriku. Nah, anak-anak kalau kita lihat pada kesempatan ini, sekarang ini sedang terjadi wabah apa? Pandemi Corona, betul sekali. Kalian sudah melihat berita nak, atau menonton berita dari televisi, atau mungkin lewat handphone, lewat gadget, ataupun mungkin mendengarkan via radio? Sudah? Oh, bagus. Nah, salah satu contohnya ketika kita melihat berita di televisi, kalian pasti akan melihat seorang reporter sedang mewawancarai atau sedang menanyai seorang narasumber, sumber informasi. Nah, itu merupakan praktek kegiatan wawancara. Sesuai dengan KD kita yang akan dibahas di tema 9, yaitu tentang wawancara di KD 3.3. Baik, untuk mengingat kembali apa saja materi wawancara, mari kita lihat penggalan video berikut ini. Selamat pagi para pemirsa, kali ini kita akan mewawancarai virus corona. Tuan Corona, pertama-tama saya ingin tanya tentang nasab Anda dan dari mana keluarga Anda berasal. Dalam ilmu kevirusan, keluargaku dikenal dengan nama Coronaviridae. Nenek moyangku SARS dari Cina dan MERS dari Saudi. Tuan Corona, seberapa cepat perkembangbiakan Anda? Awalnya aku sendirian, tapi setelah 24 jam, aku berkembang jadi jutaan kali lipat. Kenapa mereka menjuluki Anda dengan sebutan COVID-19? Itu adalah singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Lalu kapan dan di manakah pertama kali Anda muncul? Aku pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Baiklah, lalu bagaimana Anda menyebar? Aku menyebar melalui percikan air yang berterbangan ketika batuk atau bersin. Baiklah Tuan Corona, sekarang bagaimanakah Anda bisa memasuki tubuh yang sehat? Melalui beberapa jalan, bisa mata, hidung, atau mulut. Baik, berapa lama masa inkubasi Anda? Sekitar 2 sampai dengan 14 hari, tapi kebanyakan antara 5 sampai dengan 7 hari. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika memasuki tubuh seseorang? Aku menyerang dan merusak organ pernafasan. Lalu lingkungan seperti apa yang Anda sukai, Tuan Corona? Aku paling suka lingkungan yang lembab, gelap, dan dingin. Baiklah, apa gejala orang yang terjangkiti Anda? Demam tinggi, batuk kering, kelelahan, dan ingusan. Bisakah Anda ceritakan secara detail bagaimana Anda memasuki tubuh seseorang? Biasanya melalui sentuhan hidung, rongga mulut, atau kerongkongan. Baiklah, apa kesukaan Anda? Selain tempat lembab dan dingin, aku suka keramaian, perkumpulan, dan minimnya kebersihan. Apa yang Anda benci? Aku benci pada mereka yang diam di rumah, yang bersih badannya, yang lingkungannya kering dan sirkulasinya bagus, dan yang sering berkumur. Apakah Anda membunuh setiap orang yang Anda jangkiti? Tidak. Kebanyakan mereka hanya menyebarkan ketakutan. Padahal sebenarnya 80% penderitaku sembuh tanpa pengobatan. Sedangkan 17% penderita memerlukan pengobatan dan perawatan. Kemudian mereka sembuh. Aku hanya membunuh sekitar 2 hingga 4%. Apa kriteria orang yang Anda bunuh? Aku membunuh manula yang menderita penyakit kronis seperti gula, darah tinggi, dan gangguan pernafasan. Apa Anda menyerang anak-anak? Tidak, aku mengasihi mereka dan biasanya aku biarkan mereka. Bersediakah Anda mengajari melindungi diri dari Anda? Tentu, diamlah di rumah, hindari perkumpulan dan keramaian. Sering-seringlah mencuci tangan dengan baik. Jika kau batuk atau bersin, letakkan sapu tangan di mulutmu. Jaga jarakmu dengan penderita minimal 2 meter. Sirkulasi udara di rumahmu sangatlah penting. Kemudian bersihkan parabot, gagang-gagang pintu, meja-meja, komputer, laptop, handphone, dan lain-lain dengan rutin.
Baiklah, Tuan Corona, saya sudah tahu sisi buruk Anda. Adakah sisi baik Anda? Tentu saja, aku berhasil memberikan pelajaran pada keluarga dan mengumpulkan anggota-anggotanya. Aku membersihkan lingkungan. Dalam waktu singkat, aku telah berhasil melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh konferensi lingkungan dunia. Aku telah menyingkap kelemahan keamanan kesehatan internasional. Aku menjelaskan betapa manusia itu lemah. Ku kembalikan mereka pada roh mereka. Semoga saja mereka melakukannya dengan tulus. Baik, Tuan Corona. Apakah Anda merasa puas? Oh ya, aku berhasil mengguncangkan akal dan nurani manusia. Sejarah sebelum corona akan berbeda dengan setelah corona. Terakhir, Anda punya nasihat? Stay at home, diam di rumah hingga ditemukannya vaksin dan pengobatan corona. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Tuan Corona. Oke, sudah ditonton semuanya anak-anak. Bagus. Dari video yang tadi kita lihat atau kita tonton bersama, coba siapa yang bisa menyebutkan yang ada dalam video tersebut siapa saja? Pewawancaranya siapa? Ya, betul sekali. Pewawancaranya adalah, setelah tahu siapa pewawancaranya, coba yang kedua, siapa yang diwawancarai atau yang disebut narasumber? Siapa narasumbernya, nak? Ya, betul sekali. Narasumbernya adalah, nah, yang ketiga, kira-kira dalam penggalan video tadi, apa yang mereka bicarakan atau tema apa yang sedang mereka bahas terkait dengan, ya betul, tema yang dibahas oleh pewawancara dan juga narasumber yang ada dalam video tadi adalah ini. Kemudian yang keempat, kira-kira coba ingat kembali di mana dan kapan wawancara itu berlangsung. Tempatnya di mana? Betul sekali, tempatnya adalah di. Kemudian waktu wawancaranya adalah. Nah, ternyata kalian sudah tahu, nak, unsur-unsur wawancara itu meliputi satu, pewawancara atau orang yang mewawancarai. Kedua, narasumber, yaitu orang yang diwawancarai atau sumber informasi yang kita ambil, yang akan kita gali dari sumber itu sendiri. Yang ketiga, yaitu terkait dengan tema atau materi yang dibahas dalam wawancara itu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan kapan dan di mana atau tempat dan waktu kegiatan pelaksanaan wawancara. Nah, sekarang coba kita lihat untuk wawancara atau untuk praktek wawancara itu kira-kira langkahnya apa saja, nak? Yang pertama, menentukan narasumber, betul sekali. Yang kedua, menentukan tema, bagus. Ketika kita mau wawancara, harus tahu dulu siapa yang akan kita wawancarai. Yang kedua, harus tahu temanya, apa yang akan kita bahas. Yang ketiga, kita perlu membuat sebuah daftar pertanyaan, betul. Pertanyaan yang akan kita susun ini nanti akan membantu kita selama wawancara berlangsung. Nah, daftar pertanyaan ini nanti akan kita tanyakan kepada narasumber. Daftar pertanyaan ini tadi meliputi 6 kata tanya. Coba ingat kembali, dulu sudah pernah kita bahas. Kita singkat menjadi adi, si, ka, ba, me. Nah, kita cek coba dari yang pertama, nak. A, apa? Bagus. Di mana? Sip. Si, siapa ya? Kemudian adi, si, ka. Kanya, kapan? Bagaimana? Good. Kemudian yang keenam adalah mengapa. Nah, coba nanti kalian buat pertanyaan. Ada 6 kata tanya yang masuk di dalamnya. Nanti disesuaikan dengan tema yang akan kita bahas. Kemudian setelah kita membuat daftar pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan waktu dan tempat wawancara. Kali ini wawancara yang akan kita lakukan, nah, yang akan kita praktekkan cukup di rumah saja, tidak usah jauh-jauh. Kemudian narasumbernya kalian boleh milih anak-anak, boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak, atau mungkin misalnya di rumah ada paman, ada bibi, boleh pilih salah satu. Kemudian topik yang akan kita bahas, nah, topiknya adalah terkait dengan kewajiban terhadap lingkungan. Kali ini karena kita sedang berada dalam wilayah atau area pandemi corona, maka kaitkanlah tema yang kita ambil tadi, yaitu tentang kewajiban terhadap lingkungan
dalam upaya pencegahan atau penanggulangan wabah Corona COVID-19. Kemudian setelah membuat daftar pertanyaan, kemudian menentukan waktu dan tempat, yang berikutnya menuliskan laporan hasil wawancara. Pintar sekali. Nah, format laporan hasil wawancara bisa kalian lihat di buku paket anak-anak di tema ke-9i, yaitu di halaman 29 dan juga halaman 30. Nah, nanti kalian bisa menyalin format ini ke buku tulis kalian atau ke buku catatan. Nah, sekalian juga tuliskan daftar pertanyaan yang telah kalian buat tadi. Nah, ketika kalian praktik wawancara nanti, jangan lupa untuk dokumentasikan dengan cara difoto dan juga direkam. Cukup suaranya saja, tidak perlu dengan video, cukup suaranya saja. Rekaman suara dan foto nanti bisa dikirimkan ke Bu Ririn di email berikut ini. Nanti di akhir akan kita tampilkan. Nah, kiranya itu dulu materi untuk hari ini anak-anak. Selamat belajar dan juga selamat praktik. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.